Wanita ini lagi santai nonton TV di kamar hotel. Tiba-tiba ada suara ketukan dari tembok sebelah. Dia refleks ngomel, tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba bunyi lagi. Akhirnya dia telepon resepsionis buat komplain. Tapi yang bikin merinding, resepsionis bilang kalau di kamar sebelah itu nggak ada siapa-siapa. Satu lantai ini cuma dia doang yang nginep. Suara ketukan itu ada lagi. Dia minta petugas hotel cek kamar sebelah. Baru aja telepon ditutup, lampu kamarnya mati dan muncul suara aneh. Pas lampu nyala lagi, suasananya udah jadi kayak beda. Petugas akhirnya masuk kamar sebelah. Sepi, nggak ada siapa, tapi pas dia buka pintu kamar mandi, kosong juga. Dia telepon ke resepsionis buat lapor kalau di sana kosong. Belum lama telepon ditutup, si wanita tadi dengar petugas itu teriak kesakitan. Tapi resepsionis tetap nelpon balik, bilang nggak usah takut, kamar sebelah kosong kok. Pas telepon udah ditutup, suara itu muncul lagi. Cewek ini akhirnya ngamuk, buka pintu langsung ke kamar sebelah. Tapi pas dibuka, kosong. Tapi tiba-tiba petugas cewek tadi muncul dari balik kasur dan ngejar wanita ini. Terus mereka berdua sama-sama hilang. Jam 2.30 pagi, tiba-tiba ada yang ngetuk keras-keras di pintu rumah cowok ini. Tapi pas dicek lewat lubang intip, kosong. Kirain tetangga iseng, dia cuek aja balik tidur. Tiba-tiba suaranya kedengaran lagi. Dia lihat lagi lewat lubang intip, tiba-tiba ada suara lembut dari luar yang bikin dia langsung tegang. Dia sempat bilang mau nelpon orang, tapi suara itu malah hilang. Pas mau buka pintu, dia ragu, lihat lagi keluar. Dan ya ampun, sosok itu muncul di depan pintu. Dia ambil stapler, bikin suara kayak pistol, terus intip lagi. Tapi yang ada malah kedengaran suara baca mantra. Saking takutnya, dia sampai sakit perut, terus nutup lubang intip dan nyuruh orang itu pergi. Suaranya langsung hilang. Dia mulai tenang, tapi pas merasa aman, tiba-tiba tangan muncul dari lubang intip, nangkap kepala si cowok, dan si cowok pun langsung dihabisi. Badut ini dulu dia cuma anak kecil yang dijauhin teman-temannya gara-gara wajahnya dianggap aneh. Sampai-sampai dia dilarang main di taman. Suatu hari ada anak yang sengaja nendang bola ke badut ini, terus malah diketawain rame-rame. Badut itu lari pulang hujan-hujanan, curhat ke ibunya. Tapi bukannya dibelain, dia malah dikasih 3 bola buat latihan juggling. Ternyata ibunya ketua sirkus. Dia disuruh tampil biar bisa diterima. Tapi pas pertunjukan, penontonnya malah ngeledek, nyuruh dia turun panggung, bahkan dilemparin sampah. Sakit hati makin numpuk. Baru aja ditolak anak-anak, sekarang dihina seisi panggung. Dia kabur ke ruang istirahat sambil nangis. Tiba-tiba muncul pintu bercahaya dan si badut ini ngelihat cahayanya dengan penuh rasa tertarik dan pergi ke pintu itu. Di hari pertama sekolah, bocil cewek ini dihina habis-habisan gara-gara bajunya kotor. Gurunya nanya, tapi dia cuma diam. Pas guru baca surat ucapan terima kasih dari si bocil, malah disobek-sobek saking keselnya. Padahal dia cuma pengen berterima kasih karena bisa sekolah. Tapi beda banget sikap gurunya ke murid kaya. Dipuji cantik, dikasih senyum. Si bocil cuma bisa ngeliatin sambil iri. Pas waktunya bagi-bagi cemilan, semua murid disebutin bawaannya. Ada yang bawa kue, permen, cola. Tapi si bocil nggak bawa apa-apa. Katanya di rumah udah nggak ada makanan lebih. Waktu cemilan dibagi, dia semangat berdiri paling depan, tapi ternyata dia malah dilewatin. Disuruh nontonin teman-temannya makan sambil diketawain. Sedih banget. Belum lagi pas pesta ulang tahun temennya, semua bawa kado mahal. Si bocil cuma kasih gelang plastik dan dibungkus koran. Langsung dia dilempar temennya dan guru marah-marah lagi. Si bocil cuma bilang itu gelang bikinan sendiri, dibeli dari uang makan neneknya yang ditabung sebulan. Semua malah ketawa. Tapi pas pulang sekolah, guru itu nemu lagi surat terima kasih tadi. Baru sadar, si bocil ternyata yatim piatu, tinggal sama neneknya. Dan selama ini dia cuma berusaha semampunya. Guru itu langsung nyesel, samperin rumah si bocil sambil bawa kue favoritnya. Tapi bukannya marah, si bocil malah senyum lebar dan peluk erat. Guru itu janji ke si bocil kalau dia butuh apa-apa, tinggal bilang. Pas lagi jaga, suster ini dapat kabar ada mayat baju kuning hilang. Dia disuruh buat hati-hati. Dia nengok ke pintu ruang mayat. Si wanita berbaju kuning itu beneran muncul. HP-nya bunyi lagi. Pas suster noleh, wanita berbaju kuning itu ngilang. Tapi bayangannya kelihatan di pintu. Suster mikir ini cuma iseng. Dia balik badan mau laporan, tapi pintu nutup sendiri. HP bunyi lagi. Pas nengok, cewek baju kuning itu berdiri di depan matanya. Suster minta ampun, tapi cewek itu malah lari aneh sambil nyamperin. Si suster mau kabur, tapi pintu gak bisa dibuka. Tiba-tiba cewek itu hilang dan pintu kebuka. Pelan-pelan dia jalan, dikira udah aman. Ternyata dia salah. Cewek berbaju kuning itu muncul lagi dan ngambil dia.
Pas ikut audisi, ada cewek baju merah yang ditanya namanya, tapi dia cuma geleng. Ditanya lagi, malah kesel, buang boneka, jalan ke arah juri. Dia muter di belakang 3 juri, terus berhenti di depan juri wanita berambut keriting ini. Cewek ini buka kain hitam, keluarin kotak, lalu ambil beberapa foto buronan. Habis itu, dia kasih lihat koran tentang kasus pembunuhan berantai yang belum kelar, yang wajah pelakunya dia tutupin. Dia nunjuk ke si juri buat pilih satu foto. Si juri asal tunjuk, terus disuruh tekan foto itu. Pas ditekan, ada juri lain iseng pencet tombol eliminasi buat cairin suasana, tapi si cewek baju merah santuy aja, malah motoin si juri wanita. Pas fotonya keluar, kelihatan jelas pembunuh yang dipilih si juri tadi berdiri pas di belakang dia. Ngeri banget. Pas korannya dibuka full, ternyata pelaku yang dia pilih dan ada di belakang dia tadi pelaku kasus pembunuhan di koran itu. Semua orang kaget dong dan masih nggak nyangka, tapi si cewek baju merah ini malah balik ke atas panggung sambil dapat tepuk tangan. Ternyata ini emang talenta yang dia siapin. Dia tuh emang terkenal di internet sebagai pemburu hal-hal horor dan sering banget muncul di acara-acara audisi. Cewek ini cantik banget, tapi siapa sangka di balik wajah manisnya dia ternyata makhluk mematikan. Jadi cewek ini sebenarnya bukan manusia, tapi makhluk mirip kodok yang berbisa. Anehnya siapapun yang suka sama dia pasti bakal mati karena racunnya, meskipun dia nggak sengaja. Suatu hari dia ikut lomba sepeda gunung bareng teman-temannya, tapi dia tersesat sendirian dan jatuh karena nabrak batu. Di saat itu cowok ini yang udah lama naksir dia datang nolongin. Karena momennya pas banget, si cowok nekat nembak si cewek, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Si cewek panik dan nyuruh dia pergi, jangan deket-deket. Tiba-tiba tubuh si cewek kesakitan sendiri. Si cowok yang gak tahu apa-apa malah nyamperin lagi dan tanpa sadar nyentuh dia. Gak lama si cowok kesulitan nafas, pegang lehernya dan tubuhnya kaku. Racun dari cewek itu nempel di tangannya, bikin dia gak bisa gerak. Cewek itu langsung kabur karena tahu si cowok udah gak bisa diselamatin. Polisi datang, tapi semuanya udah terlambat. Lagi asik main filter selfie, seorang wanita pilih efek kelinci. Awalnya santai aja, tapi pas dia angkat HP lagi, kameranya malah deteksi 2 wajah. Merinding, dia langsung nengok ke belakang, gelap gulita. Dia coba ulang, akhirnya balik normal dan lanjut selfie lagi. Lihat hasil fotonya, dia puas banget sampai dikirim ke semua mantannya. Tapi pas buka kamera lagi, muncul 2 wajah lagi. Panik, dia pakai kamera belakang, arahin ke pintu, dan beneran ada wajah ngintip dari pintu. Dia buru-buru cek seluruh ruangan pakai kamera. Untungnya wajah itu udah lenyap. Didorong rasa penasaran, dia nekat tutup mata, ganti kamera depan, dan nunggu. Begitu buka mata, bener aja muncul 2 wajah. Bahkan rambutnya kayak ditiup angin. Saking takutnya, dia langsung teriak sekenceng-kencengnya. Dan ya, setelah itu dia pun diambil dan hilang. Cowok ini panik karena harddisk 100 GB-nya hilang. Dia curiga kebuang ke tempat sampah, makanya ngajak temennya buat bantu cari. Awalnya si temen gak ngerti-ngerti amat, cuma harddisk doang, kok repot. Tapi pas denger isinya bukan film aneh-aneh, tapi kripto seharga ratusan miliar, langsung semangat dong. Apalagi dijanjiin dapat 30% kalau ketemu. Mereka mulai gali-gali di gunungan sampah. Setengah jam lewat, si teman udah nyerah. Si cowok malah nemu, tapi harddisknya nyangkut dan tempat itu ternyata bahaya. Bos tempat sampah udah teriak-teriak nyuruh turun, tapi jelas dia nggak mau. Nah, pas masih maksa ambil, tumpukan sampahnya ambruk. Mereka berdua ketimbun. Tim penyelamat langsung gercep datang. Si cowok ditemukan pingsan, tangannya dililit kabel sampai nancep ke daging, perutnya juga kesayat. Untungnya berhasil diselamatin, tapi masalah belum kelar. Sampahnya mulai ngebul, ada kebakaran bawah tanah. 2 pemadam cepat-cepat turun buat nyelamatin si teman yang juga ketimbun. Mereka turun pakai tali buat selamatin korban sebelum apinya nyampe. Untung berhasil, tapi sayangnya harddisk yang dicari-cari malah rusak dan gosong. Cewek ini lagi jogging malam, pas lagi benerin tali sepatu, tiba-tiba ada sosok bertopeng kelinci yang mulai ngincer dia diam-diam. Si cewek ngerasa ada yang aneh, langsung nengok ke sekitar, tapi nggak nemu siapa-siapa. Tiba-tiba dia dapat chat dari nomor asing, isinya nyuruh dia buru-buru pulang karena ada monster di sekitar situ. Pas lagi bingung, muncul bayangan hitam yang lewat cepet banget. Cewek itu panik dan nanya siapa di situ. Ternyata pacarnya yang muncul, bilang kalau dia cuma bercanda dan mau ambil minum. Si cewek disuruh nunggu, tapi pas dia nengok lagi, pacarnya ngilang. Awalnya dia kira itu cuma lelucon lagi, tapi pas dia lihat ke bawah, ada barisan wortel berjajar rapi. Dia kesel dan ngomel-ngomel ke pacarnya. Dia ikutin barisan wortel itu. Dia ngeliat bayangan telinga kelinci. Pas dideketin, bayangannya malah hilang. Cewek itu kesel banget, terus mutusin pergi ninggalin tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, dia lihat sosok bertopeng kelinci berdiri di tengah jalan. Mereka saling tatap dan sosok itu langsung lari ke arah si cewek. Dia panik, sembunyi di semak-semak. Sosok
cewek itu sempet nyari-nyari tapi nggak nemuin dia. Pas dia ngerasa tenang, tiba-tiba dari belakang muncul pacarnya. Tapi pas dicek, ternyata pacarnya udah nggak bernafas alias mati. Si cewek mau lari cari bantuan, tapi sosok bertopeng kelinci itu muncul lagi di belakangnya sambil bawa wortel di tangan. Dan nggak tahu deh gimana nasib si cewek.